Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai materi rumus dan hitungan dasar. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai rumus terlebih dahulu. Ini rumus dasar untuk belajar ilmu eksak ataupun ilmu hitungan. Apabila kita ketemu rumus A sama dengan B ber C, maka kalau misalkan ditanya bagaimana untuk mengetahui B dan bagaimana untuk mengetahui C, maka caranya kita buat perkalian silang. A sama dengan B per C. Buat perkalian silang, perhatikan sini. Yang ini ada garis per, yang ini tidak ada, maka ini harus kita buatkan garis per juga. Nah, yang ini ada unsurnya, yang ini tidak ada unsurnya, maka di sini kita kasih pembantu angka 1, tidak boleh angka yang lain. Baru kita kalikan silang. Cara mengalihkan silangnya begini. Dari ini mengarah ke sini, Ingat kan, ini sama dengan ini pun ke sini. Nah, ini kita kalikan, Terus gimana kita mengalihkan silangnya? Mana yang duluan terserah. Apa yang ini duluan atau ini duluan, Yang penting sistemnya silang. Nah, sekarang kita ini duluan, A kali C. A kali C sama dengan, ini dulu, ini 1 kali B. 1 kali B. Nah, ini hasil perkalian silang. Nah, kalau sudah demikian, baru bisa kita keluarkan, Yang mana mau kita keluarkan, Perhatikan di sini. Misalkan yang ditanya misalkan C. Nah, kalau ditanya C, berarti C itu ini bagian sebelah sini. C itu bagian sebelah sini. Nah, maka yang bagian sebelah sini jangan diutak-atik, jangan diganggu-ganggu, tetap tuliskan. Nah, maka 1 kali B. Ini tadi sebenarnya ada A sini. A kali C. Maka atau saya tuliskan lagi, A kali C. Kalau ditanya C, maka ini saya hapus. Nah, saya hapus. Dia pindahnya ke sini. Nah, jadi bagi. Kemudian A ini pindahnya kemana? Pindahnya ke bawah sini. Nah, maka inilah rumusnya, cara mengeluarkan rumusnya. Jadi kalau ini misalkan saya hapus, maka dia akan berubah begini. Nah, itu kan tidak kelihatan itu. Nah, timbul A dan kali itu ada di bawah sini. A per A. Jelas ya? Oke. Sekarang bagaimana kalau ditanya B? Caranya sama. Caranya sama. A kali C sama dengan 1 kali B. Jadi kalau ditanya B, kali ini kamu hapus. Nah, hapus. Kemana larinya? Dia jadi bagi. Tanda bagi. 1 ini kemana? 1 ini larinya ke bawah. Maka ini saya tutupin. Nah, supaya jelas. Nah, saya tutupi. Nah, jelas ya? Maka B sama dengan A kali C per 1. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengenai soal yang nomor 2. Nah, perhatikan. Soal nomor 2 hampir mirip dengan soal nomor 1. Tapi perlu diperhatikan. A per B sama dengan C per D. Nah, kalau sudah sama begini, tinggal kita kalikan silang. Nah, cara mengalihkan silang, perhatikan sini. Terserah mana yang duluan. B kali C sama dengan A kali D. Terbalik-balik tidak apa-apa. Nah, ini sama seperti di atas. Semuanya dihubungkan tanda kali. Saya ingatkan. Kalau dihubungkan tanda kali, yang tidak ditanya jadi pembagi. Maka kalau ditanya C, sama seperti jalan di atas, ini jangan diutak-atik, tuliskan per B. Kemudian kalau misalkan ditanya A, sama.
Berarti kalau ditanya A yang di sini, yang ditanya yang di sini tetap tuliskan, jangan diutak-atik. Tuliskan lagi B kali C per D. Oke. Oke. Saya yakin pasti bisa ya. Nah, sekarang soal nomor 3 yang ini. Nah, sekarang perhatikan. Soal nomor 3, dia merumuskan A plus B sama dengan C plus D. Ingat kan, ini tanda plus. Nah, kalian masih ingat ya, rumusnya bahwa tanda plus ini tanda minus, ini sama dengan. Nah, ini perlu diingat ya. Tanda min kalau pindah menyeberang sama dengan, dia berubah jadi tanda plus. Tanda plus nyebrang sama dengan, dia berubah jadi tanda min. Nah, ini perlu diingat ya, perhatikan. Nah, kembali ke rumus ini ya. Kalau misalkan dari rumus ini yang ditanya misalkan salah satunya adalah B. Nah, maka kalau ditanya B ya, yang ditanya bagian sini, yang ini jangan, tetap tuliskan C plus D. Nah, kembali lagi ke sini ya. A plus B sama dengan C plus D. Maka kalau misalkan ditanya B B itu adalah bagian dari sini A bisa D. Maka kalau yang ditanya B, yang ini kita hapus, dia pindahnya kemana? Awas ya, pindahnya ke sini. Nah, ya. Yang A ini kemana? Ikutkan saja ke sini. Oke. Maka ini kalau kita tutupi ya, kita kalau coret rumusnya begini. Nah. Kemudian kalau misalkan yang ditanya adalah D, nah, AB sama dengan C plus D. Kalau ditanya D, berarti kita pindahkan C ke sini. Yang ini jangan utak-atik ya. Maka A plus B min C sama dengan D. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke rumus berikutnya. Nah, misalkan rumus nomor 4. Oke, A plus B sama dengan C kali D. Nah, perhatikan sini tanda hubungnya. Ini tanda hubung. Jadi kalau misalkan ditanya yang dihubungkan tanda plus, caranya begini. Tadi kalau ditanya kali atau begini. Kalau ditanya A, ya. Ini jangan diutak-atik, tuliskan kali D. Kemudian B ini pindah kemana? Pindah ke sini. Oke. Kemudian kalau misalkan A plus B sama dengan C kali D. Kalau ditanya D, ingatkan ini, tanda hubungnya tanda kali. Maka yang tidak ditanya jadi pembagi. Maka A plus B per C sama dengan D. Nah, yang lainnya sama. Oke. Sekarang saya ajari mengenai rumus yang ini. Nah, ini perhatikan. Ya, ini agak sedikit rumit. Kalau misalkan rumusnya menuliskan ya, A min B. Min B sama dengan C min D. Sekarang bagaimana kalau ditanya B? Nah, perhatikan, B itu posisinya min. Oke. Sekarang ini tetap jangan diutak-atik C min D. Berarti kita pindahkan yang ini kan? Nah, pindahkan yang ini tanda plus, pindahnya ke sini. Dia berubah jadi tanda min. Pertanyaannya, kalau yang ditanya min, ini harus kita hilangkan menjadi plus. Bagaimana menghilangkan? Kita kasih tanda pengali ya, pengali tanda min juga. Kita kalikan satu-satu. Ini kali ke sini, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Awas, ini min. Maka min kali min dia berubah plus B. Ya. Ini min C, ini kali ke sini plus D, ini kali ke sini itu jadi plus A. Oke, ini rumusnya. Ya, bisa ya. Kemudian kalau misalkan yang ditanya apa lagi? Ya. Oke, kalau ditanya C, oke. Kalau ditanya C sama A min B sama dengan C min D. Kalau ditanya C, berarti kita pindahkan D. Ingatkan, D ini adalah tanda min. Pindahnya kemana? Ke sini nanti. Dia berubah tanda plus. Jadi maka A min B plus D sama dengan C. Oke? Ya, kita lanjutkan ke contoh soal rumus berikutnya. Ini M plus K N per M.
M plus K sama dengan N per M. Ya, ingatkan ini ada per, ini tidak ada per. Ini ada per, ini tidak ada per, kita buatkan per. Nah, ya. Maka ini kita kalikan silang. Ya. Bagaimana kita kalikan silang? 1 kali N sama dengan, ini kita kalikan ke sini. M kali, kasih tanda kurung. M plus K. Mengapa dikasih tanda kurung? Karena ini tanda plus, ini tanda kali, untuk menghindari salah perhitungan. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ditanya M? Ya. Kalau ditanya M, berarti tanya bagian sini. Yang ini tetap kita tuliskan 1 kali N. Ya. Yang ini karena tanda kali, ya. Yang ini jadi pembagi. Kemana pindahnya? Ke sini. M plus K. Nah, paham ya? Ya, sama itu seperti di atas. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana kalau ditanya M dan K? Perhatian kita di sini. Ya. Sekarang 1 kali N sama dengan M kali N M per K. Sekarang cak mana? Kalau ditanya kalau M dan K. Sekarang kalau ditanya dalam kurung, ya, kita pindahkan dulu yang luar kurung. Maka pindahnya ke sini. Ya. Sekarang bagaimana kalau ditanya M dan K? Perhatikan sini, ini tanda plus. Ya. Berarti kita harus pindahkan. Ya. Kalau ditanya M misalkan, ya, 1 kali N per M. M-nya pindahnya kemana? Karena ini plus, pindahnya ke sini. Nah, paham ya? Begitu juga kalau ditanya K. Kalau ditanya K, maka kalau ditanya M, berarti kita pindahkan K. Ya? Kita ganti saja di sini. Paham ya? Oke. Sekarang kalau kita contoh soal nomor 7. Ya, yang ini. Kita balik ke sini. M kali Pi kuadrat sama dengan K min M. Nah, ini per T. Sama, ya, seperti ini tadi. Ya. Kalau misalkan, ya, ini ada per, ini tidak per, kamu buatkan per dulu. Kasih angka 1, jangan angka lain. Ya. Itu namanya pembantu. Ya. Maka kita kalikan silang. Nah, kalau kita sudah kalikan silang, hasilnya begini nanti. Ini kali sini. Ya. Kali 1. Yang ini begitu juga. T. Nah, awas. Ini kasih kurung. Mengapa tanda kasih kurung? Ya? Karena tanda kali ini tidak sama. Ini tanda kurang. Maka untuk menghindari salah paham penghitungan. Nah. Ya? Kemudian sekarang pertanyaannya. Kalau ditanya kali, kalau T, K, dan M bisa. Ya? Sekarang bagaimana kalau ditanya Pi? Ya? Pi sama. Ya? Yang karena Pi ini ada di sebelah sini, yang ini jangan diutak-atik, tetap tuliskan K min M. Lantas M ini pindahnya kemana? Ingat tanda kali, ini pun tanda kali, maka dia pindahnya ke sini. M kali 1. Tadi ini ada kuadrat, ya. Sekarang kalau kuadratnya dihilangkan, ya, nah ini saya hapus, timbulnya di sini jadi akar. Maka di sini T kali, ya, K min M per M kali 1. Ya. Oke. Saya yakin pasti bisa. Kemudian kita belajar mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dan desimal. Bilangan desimal ini satu bilangan desimal akan kita jadikan, ini bilangan desimal kita jadikan bilang berpangkat, ya. Sekarang saya kasih contoh. Kalau angka 20 kita jadikan bilangan berpangkat, maka caranya kita tuliskan 2 kali 10 pangkat 1. Kenapa 1? Karena nolnya ada 1. Yang ini begitu juga sama, 2 kali 10 pangkat 2. Yang ini begitu juga 2 kali 10 pangkat 3. 3 nih, nolnya ada 3.
Lah yang ini ya sama, ya. Hitung saja nolnya. 2 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ini pangkat 9. Oke? Paham ya? Sekarang kalau yang ini. Nah, awas. Ini satu ini akan kita majukan ke depan. Satu akan majukan ke depan. Maka satu ini melangkah berapa angka? 1, 2, 3. Maka ditulis 1 kali 10 pangkat. Kalau angka di belakang koma kita majukan, maka ini pangkat min. Jadi berapa langkah tadi? 3 langkah. Maka kita buatkan min 3. Paham ya? Yang ini sama. Misalkan ini 12 ini kita majukan ke depan, ya. Karena 12 ini di belakang koma, ya. Maka kita hitung kalau 12 ini maju ke depan, dia melangkah berapa angka? Ya. Dari sini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini pangkat min 7, ya. Paham ya? Nah, yang ini sama. Bagaimana kalau 465 ini, 465, saya majukan ke depan. Maka kali bilang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pangkat min 7. Paham? Nah, intinya, ya, bagaimana kalau misalkan yang ini? Nah, ini, ya. Saya jadikan bilang berpangkat. Misalkan berpangkatnya begini. Angka ini saya akan jadikan 0,4, 5678 kali 10 pangkat berapa? Perhatikan di sini. Ini 0, tapi saya majukan satu langkah sini. 0, berarti cuma satu langkah. Maka di sini kali 10 pangkat min 1. Kalau misalkan masih dari bilangan ini 0,45678, ya. Nah, kalau saya jadikan dari angka ini, koma ini saya pindahkan ke sini, maka tulis 045,678. Ini kali 10 pangkat berapa? Kita hitung dari sini, ya. Berarti 1, 2, maka ini pangkat min 2. Nah, kalau bilangan ini, kalau saya minta 0,456,7,8, ini kali 10 pangkat berapa? Hitung. Komanya dari sini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, maka di sini pangkat min 4. Oke. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang saya akan mengajarkan, bilangan berpangkat dijadikan bilangan desimal. Nah, ini kalau jadikan bilangan biasa berapa? Hitung, kalau dia pangkat plus, dia ini tidak memakai koma, berarti 4 ini menyatakan nolnya. Maka 2, hitung saja 1, 2, 3, 4. Nah, lain halnya ini pangkat min. Awas, ini lain pangkat plus, ini pangkat min. Kalau pangkat min, angka yang ini kamu mundurkan sebanyak 4 langkah ini belakang koma. Caranya begini, 2, kamu mundurkan ini 1, 2, 3, 4, stop. Nah, bisa ya? Oke. Kalau yang ini, perhatikan. 2,5 kali 10 pangkat 2,5 kali 10 pangkat 3. Kalau dia pangkatnya plus, angka di belakang koma, ini harus kamu majukan sebanyak bilangan ini. Caranya bagaimana? Begini, 2,5. Kamu majukan dari sini. 1, di belakang tidak ada angka lagi. Kamu kasih 0. 2, 3. Maka koma ini kamu hapus, kamu pindahkan ke sini. Maka bilangannya adalah 2500. Paham? Nah, tuh. Kemudian yang ini, itu kalau pangkat plus. Nah, ini pangkatnya pangkat min 2,5, kali 10 pangkat min. Nah, kalau pangkat min lain lagi, angka depan koma. Yang depan koma itu yang ini kamu mundurkan sebanyak langkah, sebanyak bilangan ini. Jadi kalau kita mundurkan dari sini 1, 2, 3. Koma ini kamu hapus, taruhkan sini. Nah, maka bilangannya berubah menjadi ini 0,0025, ya. Nah,
Ini kalau pangkat plus sama ini. Ya. Kalau misalkan 0,25 kali 10 pangkat 4. Maka kalau pangkatnya kita hilangkan, awas pangkatnya plus. Angka di belakang koma harus dimajukan. Angka belakang koma harus dimajukan. Caranya begini. Nah, kamu majukan nih. 1, 2, 3, 4. Koma ini hapus. Kamu pindahkan ke sini. Maka ini 2500 hasilnya. Cara menghitung bilangan berpangkat. Semoga Anda sekalian tidak bosan. Makanya perhatikan sini supaya kalian bisa mengerti. Itu pasti bisa jawabannya. Nah, sekarang kalau misalkan kita menghitung bilangannya begini. Nah, sekarang perhatikan. 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 3 kali 10 pangkat min 4. Maka pangkatnya ini, caranya pangkatnya ini harus kita jumlahkan. Yang ini dan yang ini harus kita kalikan. Nah, caranya bagaimana? Terus kita tuliskan sini. 2 kali 3. Kemudian pangkatnya katanya jumlahkan. Ya kita jumlahkan. Ini pangkat min 3 plus min 4. Ya, gampang kan? Ya, gampang ya. Makanya perhatikan. 2 kali 3, 6. Min 3 plus min 4 ya, sama dengan min 7. Nah, maka sudah. Iya sudah. Ya. Apa pengertian bilangan ini? Ya sama ya. Berarti angka ini belakang koma sebanyak 7 langkah. Caranya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 pas 7-nya angka 6. Nah ini sama bilangan ini dengan ini ya. Kemudian kita lanjutkan yang ini ya. Nah, awas ini ada per. Ya. Caranya sama. Kalau dia perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Maka kita selesaikan dulu yang ini. 2 kali 10 pangkat min 6. Ya. Dikali 2 kali 10 pangkat 3. Ya. Per 2 kali 10 pangkat min 4. Yang ini pangkatnya kita jumlahkan. Sama. Yang ini kita kalikan. Maka hasilnya begini. 2 kali 2. Ya. Pangkatnya kita jumlahkan seperti yang di atas tadi. Min 6 plus 3. Ya. Plus 3. Per 2 kali 10 pangkat min 4. Maka di atasnya 4. 4 kali 10 pangkat 3 min 3. Ya. Per 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, perhatikan sini. Kalau di bawah per, pangkatnya ini harus kamu pindahkan ke atas. Ya. Pangkatnya ini harus pindahkan ke atas sini. Dia berubah jadi plus. Kalau plus berubah jadi min, min berubah jadi plus. Caranya begini. Ya. 4 kali 10 pangkat min 3. Nah. Pangkat ini saya pindahkan ke atas, dia berubah begini. Tadi min dia berubah plus per 2. 2 ini tetap di bawah. Maka yang ini pangkatnya sama seperti tadi. Harus dijumlahkan. Yang ini kita bagikan. 4 per 2 hasilnya 2. Kali. Ini kalau kita jumlahkan pangkat 1. Karena min 3 tambah ini dapat 1. Berapa bilangan 2 kali 10 pangkat 1 ini? Ya 20. Nah, paham bisa ya? Oke lah ya. Saya berharap semuanya bisa mengerti ya. Makanya harus diulang-ulang ya. Oke lah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.